Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib melawan Persik Kediri di laga tandang yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Ya, ini merupakan 3 poin perdana Persib di tandang pada BRI Liga musim 2024-2025 ini setelah sebelumnya hanya bisa meraih hasil seri. Ya, kemenangan yang memuaskan lah ya gitu, karena dengan kemenangan ini membuat secara posisi di klasemen Persib mulai memantapkan ya di posisi 3 besar. Saat ini Persib meraih 19 poin, hanya berjarak 1 poin aja dari Bali United di pemuncak klasemen dengan selisih 1 poin ya. Bali ada di posisi 1 dengan 20 poin dan Borneo FC di bawah Persib dengan 18 poin dan Persebaya di posisi keempatnya dengan 18 poin juga. Jadi secara jarak klasemen ini masih rapat gitu ya, hanya beda 1 poin, bahkan sampai ke posisi 6 dengan Persija di situ ada di posisi 6 dengan poin 15 aja. Ini selisihnya hanya 4 poin. Jadi sekali ada yang kepeleset, pasti jarak poinnya akan makin rapat. Makanya kenapa kemenangan kemarin adalah kemenangan yang penting untuk Persib Bandung memantapkan diri di puncak, di posisi papan atas klasemen seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut pertandingan kemarin melawan Persik Kediri. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mata Persib, follow juga kami di Spotify di podcast Mata Persib, dan sosial media kami di @matapersib, ada Instagram, ada TikTok, namanya sama. Jangan lupa di follow, jangan lupa juga di komen dan di share konten-konten dari Mata Persib. Oke, kita langsung aja bahas line up yang diturunkan. Jadi ya, seperti yang sudah disebutkan berkali-kali di episode sebelumnya, sekarang Bojan sudah paten pakai formasi 3 back tengah ya, dengan shape 3-4-3 atau 5-4-1 gitu ya. Kevin Rain Mendoza di kiper, Nick Kuipers, Kakang, dan Gustavo Franca yang kembali ditampilkan sama seperti lawan Lion City Sailors kemarin. Lalu di wingback kanannya masih Hen Herdiana, wingback kirinya juga Edo yang masih on fire. Tetapi perbedaannya adalah di double pivot di lini tengahnya, karena kan Mark Klok masih absen ya karena suspend kartu merah saat lawan Persija. Jadi Deddy Kusnandar kini diduetkan dengan Terone Del Pino. Terone sama seperti lawan Persebaya, dia tampil di posisi nomor 8 bersama Deddy di nomor 6-nya ya, setelah sebelumnya tampil di sayap gitu ya, di wide midfielder. Dan untuk posisi wide midfielder kanannya kembali diisi oleh Beckham Putra ya, yang memang posisi patennya Beckham ya saat di Persib ya, di posisi itu gitu, di agak ke kanan tapi banyak bermainnya di half space kanan, makanya kita sebutnya sebagai wide midfielder gitu. Lalu Dimas Derajat yang tampil di nomor 9 ya, di Liga dia masih bisa tampil karena suspend kartu merahnya kemarin nanti berlakunya saat melawan Lion City di laga selanjutnya, laga tandang ya gitu, di leg kedua ACL 2. Lalu Ciro Alves ya memang sudah paten juga di posisi sayap kiri. Tidak ada rotasi yang terlalu banyak ya, hanya masuk Beckham aja menggantikan Mark Klok yang suspended. Lalu untuk Matteo Kocijan pun sudah ada di bench ya, tapi karena di situ posisi Gustavo Franca juga kemarin tampil oke, jadi ya Matteo tidak ditampilkan di barisan 3 back di belakang gitu. Ditambah Kakang Rudianto juga di sini yang memang dalam tanda kutip tampil untuk menggugurkan regulasi U22 ya di starting line up, juga tampil konsisten dan masih tetap solid. Makanya sepertinya formasi ini adalah formasi yang memang akan digunakan Bojan sebagai pakem utama di Persib untuk musim ini sih, seperti itu. Lalu untuk dari sisinya Persik Kediri, dia bermain dengan 4-2-3-1. Ini juga ada sang mantan Ezra Walian yang tampil sebagai starter gitu ya. Ya memang inilah alasan Ezra kenapa hengkang ke Persik Kediri, karena di Persib memang banyak menjadi super sub aja gitu ya di babak kedua dan jarang mendapatkan kesempatan sebagai starter. Tetapi di Persik Ezra tampil bagus, konsisten, dan di pertandingan melawan Persib ini tampil juga di sayap kiri gitu loh.
Oke, di babak pertama sendiri permainan kedua tim sama-sama bermain terbuka, khususnya untuk Persik Kediri langsung menggebrak dengan memasang garis pertahanan yang cukup tinggi. 4 pemain Persik di depan, ada Ezra, ada Ze Valente, ada Ramiro Vergonzi, dan Riyadno Abioso ini juga aktif untuk sejajar menutup opsi passing Persib saat build up dari bawah gitu. Jadi mereka juga sangat aktif untuk pressing dan membuat Persib kesulitan untuk build up dari bawah gitu ya di babak pertama. Tenaganya juga masih ada gitu. Jadi Persib terpaksa di babak pertama bermain cukup sabar gitu ya, dengan tempo yang agak pelan. Sabar untuk membuka ruang si tadi 4 pemain depannya Persik Kediri ini yang sangat mengganggu ya saat proses build up. Jadi bola itu ketika dari Kevin ke Nick ke Kakang itu Persib coba untuk switch ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, dan di situ juga ada Dado dan Tyrone Delpino yang tidak jarang juga untuk menjemput bola dari bawah gitu loh. Jadi progresi Persib sebenarnya masih cukup tersendat ya aliran bolanya, meskipun bola dibantu dijemput, tapi ketika long ball itu bolanya jarang untuk nyampe ke flank gitu, ke sisinya Ciro maupun ke Etam. Etam juga kemarin agak terisolasi di babak pertama itu karena itu tadi gitu, bola agak sulit untuk lepas dari pressing keempat pemain Persik Kediri yang tadi sudah disebutkan gitu. Terus di sini juga Ezra Walian itu kemarin seperti diberikan free roll ya gitu. Secara posisi dia defaultnya adalah di sayap kiri, tetapi ketika bergerak gitu si Ezra ini ada di mana-mana. Jadi dari kiri dia bergerak juga ke Ze Valente, terus Riyadno Abioso juga tidak jarang switch, sama-sama switch dengan Ezra gitu. Yatno Abioso yang di kanan, Ezra di kiri, tapi kadang juga Ezra yang di kanan dan si Abioso-nya yang di kiri gitu. Dan Ezra di sini sangat versatile untuk yang dimanfaatkan itu crossing-crossingnya, yang ya kita tahu suku Ajax ya nyecep pisan gitu ketika melakukan crossing itu pasti nyampe ke kotak penalti, dan itulah yang dilakukan oleh Ezra kemarin. Perannya itu di situ. Jarang Ezra melakukan pergerakan cut inside gitu ya, masuk ke kotak penalti itu cukup jarang. Itu lebih ke tugasnya si Ze Valente atau Yatno Abioso. Jadi Ezra lebih ke yang ngirim-ngirim umpan dan membuka ruang gitu. Jadi Ezra kemarin sangat dinamis pergerakannya dan cukup menyulitkan juga gitu loh. Begitu pula dengan Ze Valente sebagai nomor 10 yang bikin konsentrasi juga terpecah. Jadi secara nggak langsung ini motor serangannya Persik Kediri, playmakingnya ini ada di 2 pemain, seperti ada di 2 pemain gitu loh, seperti ada di Ezra dan ada di Ze Valente. Makanya secara serangan Persik lumayan cair, tetapi selama 90 menit Persik Kediri ternyata tidak mencatatkan shot on goal sekalipun gitu ya. Menurut dari data statistik ini membuktikan bahwa pertahanan Persib terutama secara menjaga zona kemarin tampil sangat solid gitu ya. Utamanya di Kakang, Nick sama Gustavo ini kemarin secara komunikasi juga oke. Tidak banyak kesalahan-kesalahan individu gitu yang terjadi. Paling kesalahan-kesalahan yang terjadinya itu lebih ke ketika melakukan back pass gitu ya, karena panik saat di pressingnya itu. Jadi ada momen juga ketika Gustavo ya kalau nggak salah, apa Kakang yang back pass ke Kevin Mendoza, tapi posisinya itu karena sambil di press jadi agak nggak siap. Cuman untungnya masih sama-sama bisa saling mengantisipasi gitu, jadi tidak membahayakan juga. Cuman ya memang bisa dibilang pressingnya pemain Persik kemarin cukup berhasil ya membuat Persib tidak nyaman saat build up. Sesekali peluang bisa didapatkan oleh Persib lewat fase transisi gitu, ketika posisinya Persik Kediri lagi keasikan menyerang, selalu dimanfaatkan transisi bertahannya ya oleh Persib Bandung gitu lah, melakukan counter yang porosnya bola banyak dialirkan ke sisi kiri gitu ya, ke sisinya Edo sama Ciro Alves. Tapi ya banyak momentum yang lepas gitu, terutamanya dari Ciro yang memang pergerakannya makin sini makin mudah dibaca gitu. Jadi Ciro ini di babak pertama juga cukup kesulitan justru untuk melewati Dede Sapari gitu ya. Padahal secara profil ya
seharusnya Ciro bisa menang gitu ya 1-1 gitu lawan Dede Sapari, tapi justru kemarin malah Dede Sapari yang cukup mengantongi Ciro gitu sampai harus beberapa kali dibantu oleh Edo, dan itu pun masih belum membuahkan peluang emas gitu. Justru peluang emas itu malah ada dari sisi kanan ketika transisi juga, yang Etam mengirimkan crossing mendatar ke Dimas Derajat, tapi hanya telak. Dimas masuk untuk tap in sepersekian detik, jadi bolanya lewat. Itu mungkin peluang emas satu-satunya di babak pertama yang memang sangat disayangkan tidak terjadi gol gitu loh. Lalu ada catatan juga dari kami yang kemarin disampaikan lewat thread ya, ketika kita bermain dengan formasi 3-4-3 ini, otomatis duo wingback itu harus agresif dan sangat kontributif dalam sisi penyerangan. Kalau dari sisi kiri, kombinasi Edo dan Ciro tuh udah lumayan enak gitu ya, ketika Ciro Alves cut inside mulai masuk ke area half space kiri, itu Edo yang tetap menjaga kelebaran untuk menyisir ke area sayap kirinya gitu, jadi kayak bagi dua. Nah tapi kalau di kanan ini yang sampai pertandingan ini ya, di kemarin-kemarin masih belum cair gitu ya, belum ada chemistry-nya antara di situ Hen dan Etam gitu ya di pertandingan kemarin, atau di pertandingan sebelumnya juga mungkin Tyrone dan Hen, pokoknya kombinasinya juga kan berubah-berubah ya pasangannya. Kalau di kiri kan Edo dan Ciro udah tiap pertandingan hampir bisa dibilang 80-an menit selalu main, jadinya udah mulai dapet TikToknya. Tapi kalau untuk di sisi kanan, nah ini masih agak kesulitan, ditambah secara individu untuk Hen pun agak terbatas gitu ya kapasitas untuk membantu penyerangannya gitu. Untuk ngisi-ngisi posisinya mah ada untuk Hen, tetapi ketika udah ada peluang crossing, peluang passing gitu, nah ini yang masih kurang gitu ya, punten Hen. Jadi crossingnya nggak nyampe ke tengah, atau misalnya salah passing, salah pengertian gitu dengan Tyrone maupun dengan Etam gitu. Jadinya serangan yang coba disirkulasikan ke sisi kanan tuh ya mentok gitu, mentoknya di Hen gitu. Tapi kalau secara defensif Hen ini aman gitu ya. Kemarin nggak ya, memang itulah yang diekspektasikan dari Hen sejauh ini ya, dari man markingnya gitu, yang selalu bisa ya sayap-sayap lawan itu udah banyak yang disakuan lah ke Hen gitu, dari profil yang sayap yang masih biasa aja sampai yang profil besar seperti Bruno Moreira juga itu kan bisa disakuan sama Hen. Tapi untuk segi penyerangan, nah ini masih banyak yang harus dievaluasi gitu. Tong ditita main bola ya, kritik membangun. Oke, begitu untuk babak pertama. Lalu lanjut ke babak kedua. Di sini kedua tim tidak banyak mengubah ya respon taktikal, tidak banyak yang di otak-atik gitu ya, karena memang sebenarnya di babak pertama pun meskipun tadi secara shot masih dikit yang dibekukan, tapi untuk permainan terutama dari Persik Kediri itu masih bisa mengontrol permainan gitu. Tetapi Persib alhamdulillah berhasil mencuri keunggulan ketika di sepak pojok dari Tyrone Del Pino ternyata salah diantisipasi oleh Dede Sapari, yang terjadilah on goal di situ, lalu Persib unggul 1-0. Ini jelas keuntungan ya untuk Persib, karena secara mental pun si Persik Kediri lumayan goyang, dan setelah dia ketinggalan 1 gol itu jadi rusuh, jadi gasak rusuk gitu si build up Persik itu kayak buru-buru ya. Memang wajar ketika main di home, lalu udah mulai pertengahan babak kedua kebobolan lebih dulu, pasti ada tendensi untuk Persik Kediri menyamakan kedudukan gitu loh. Jadi secara permainan itu possession pun dikontrol sama Persik Kediri, dan pada akhirnya pun memang di pertandingan ini possession 58% dipegang sama Persik Kediri, dan secara passing pun dia mencatatkan 533 passing total gitu ya. Tetapi banyaknya passing ini pun ternyata tidak diimbangi dengan shootnya yang tadi sama sekali sampai peluit
panjang berbunyi tidak bisa dicatatkan oleh Persik Kediri gitu ya. Peluang-peluang, ada peluang set piece dari free kick juga nggak ada yang nyampe gitu ya, dan ya dari hasil progresi pun yang nggak ada yang nyampe, yaitu solidnya pertahanan Persib yang kemarin patut diacungi jempol gitu ya. Dan hampir tidak ada kesalahan gitu ya, alhamdulillah tidak ada kesalahan individu yang berujung terjadinya peluang emas bagi Persik Kediri gitu. Nah, lalu di babak kedua ini, di pertengahan babak kedua lebih tepatnya, Persib sedikit mengubah posisi ya. Terone Del Pino agak jadi ke depan karena Beckham keluar, Terone yang mengisi posisi wide midfielder kanannya, dan yang tadi yang duet dengan Dadonya ini posisi nomor 8-nya diisi oleh Adam Alis yang memang secara atribut, secara karakter pun bisa lebih defensif ya gitu, karena Persib pun lumayan ada keinginan untuk menjaga keunggulan mungkin lah dari Bojan Hodak. Makanya kenapa ketika Persik mulai mencoba menyamakan kedudukan dan mulai membombardir, Bojan memasukkan Adam Alis yang lebih bisa fight di lini tengah dan Tyrone jadi lebih dimajukan. Nah, lalu di pertengahan babak kedua juga Dimas Derajat ternyata sedikit ada gangguan yang membuat David Da Silva akhirnya turun comeback, mungkin bisa dibilang lebih cepat ya gitu, karena di beberapa hari yang lalu Bojan atau Davidnya sendiri gitu bilang bahwa kondisi dia belum 100%, jadi mungkin akan tampilnya di menit 75-an ke atas gitu ya, atau 80-an ke atas. Tapi karena kemarin Dimas Derajat cedera, jadi David turun lebih cepat comeback gitu ya, si David Da Silva ini. Dan lalu pergantian berikutnya ada Ciro Alves yang memang sorry to say ya, di pertandingan kemarin di babak kedua pun Ciro masih tampil kurang oke gitu ya, banyak momentum yang lepas, kontrol yang lepas, permainannya juga di babak pertama tadi dijaga oleh Dede Sapari di Sakuan gitu ya, dan di babak kedua pun nggak berkembang gitu ya permainan Ciro. Lalu ya akhirnya digantikan oleh Mailson 5 El God Anthony nya Persib Bandung gitu ya, yang pasti ketika dia masuk kita semua pasti udah skeptis dan si iya main gitu ya. Tetapi ternyata dia menjadi salah satu aktor penting lewat asisnya yang cantik untuk kill the game gitu. Nah, proses gol kedua ini juga cukup cantik ya gitu. Seperti biasa dari fase transisi bola diberikan kepada David Da Silva, dan di sini adalah peran David Da Silva yang kita rindukan gitu ya. Khususnya saat fase transisi counter attack Persib, David Da Silva ini megang bolanya sangat kuat, dia bisa bawa sendiri dan dia tahu momentumnya untuk sambil menunggu teman-temannya yang lain ini maju untuk mencari ruang gitu. Jadi ketika David membawa bola itu, David bisa narik pemain dari Kediri, 2-3 pemain untuk fokus kepada dia, yang lain cari ruang. Di kanan Tyrone udah cari ruang, di kiri Edo sama Mailson juga udah cari ruang, makanya enak itu untuk counter attack gitu. Dan di situ juga David sebenarnya hampir kehilangan momentum di counter ini, tetapi alhamdulillah ketika dia balik badan, dia switch bola ke sisi kiri. Lalu di situ juga ada Edo gitu ya, yang secara cerdik juga langsung bolanya dipantulkan ke si Mailson yang dia kosong gitu ya di depannya dia, dan posisinya tidak offside gitu, karena ada back Persik yang lagi kelimpungan saat proses transisi bertahan mereka gitu. Nah, sebenarnya awalnya memang ketika Mailson dapat bola terus agak di gutak saeutik teh anjir gitu, hilang nih momentum untuk counter attack. Tetapi ternyata di sini ada kejelian Mailson untuk mengirimkan umpan direct panjang, menemukan Terone Del Pino yang sedang sprint mengisi ruang di sisi kanan pertahanan si Persik Kediri gitu ya. Dan di situ bolanya pas nyampe ke Terone Del Pino, dan Terone Del Pino melakukan finishing mendatar yang terukur, yang lagi-lagi sama seperti lawan Lion City kemarin, tidak kencang tapi punya bobot, dan secara arah tendangannya ini sangat terukur gitu. Dan disitulah Persib bisa kill the game 2-0 lewat Terone Del Pino yang lagi-lagi sangat on fire, mencetak gol kembali dan mencetak assist juga gitu ya di saat corner di gol pertama tadi gitu ya. Nah, ini juga
salah satu plusnya ketika Terone dipasang di posisi sayap kanan gitu ya. Ketika dia dipasang di nomor 8 duet dengan Deddy Kusnandar, itu memang plusnya Terone adalah dia bisa mengirimkan umpan-umpan direct lebih dalam gitu ya, untuk meng-switch bola ke kanan ke kiri gitu. Kalau di kanan lagi mentok, itu dia pindahkan ke sisi kiri gitu, yang terjadi saat golnya Edo di Persebaya itu juga kan prosesnya juga berawal dari Terone yang ada di kanan memindahkan bola dari kiri gitu. Tetapi ketika Terone dipasang agak ke depan di gelandang serang dan agak melebar ke sayap, kelebihannya adalah untuk mengisi ruang-ruang di kotak penalti yang tiba-tiba muncul dari lini kedua, seperti di gol kedua lawan Persik Kediri ini gitu ya. Tiba-tiba ada Terone yang tidak terjaga dan dia juga punya visi gitu ya untuk mencari ruang kosong, off the ball-nya bagus, dan akhirnya terjadi gol gitu loh. Dan ini juga kelebihan Terone juga yang kemarin ditunjukkan saat lawan Lion City juga gitu, ketika dia berhasil menemukan ruang untuk sprint dan mendapatkan bola sodoran dari Dimas Derajat yang akhirnya dia bisa one on one dengan kiper dari Lion City kemarin gitu. Jadi ketika Terone ditampilkan di tengah gitu ya, duet dengan Dado, kita bisa ekspektasi bahwa aliran bola Persib akan lebih lancar. Tetapi ketika Terone dipasang juga agak ke depan di sayap gitu ya, agak melebar, ya kita bisa ekspektasi untuk Terone bisa mencetak gol gitu ya gitu. Jadi Terone Del Pino saat ini menjadi pemain yang sangat kontributif untuk Persib dimanapun dia ditempatkan, sama bagusnya dan sama-sama perform untuk Persib Bandung seperti itu. Makanya dengan penampilan dia yang konsisten ditempatkan baik itu di sayap maupun di tengah, ya bisa dibilang sekarang bisa sedikit move on ya gitu dari Stefano Beltrame gitu, yang juga sering disebutkan di podcast ini, sering dirindukan. Tetapi ya dengan komposisi pemain saat ini yang Bojan punya, memang secara skema pun jadinya menyesuaikan gitu ya. Tidak bermain seperti musim lalu saat di situ pemain tengahnya adalah Stefano gitu, tapi dengan Terone Del Pino ternyata Persib bisa punya permainan yang lebih variatif, yang lebih bisa tidak ketebak gitu ya. Utamanya tahun lalu pasti senjata kita transisi counter attack, dan itu yang sudah selalu diantisipasi oleh tim-tim lain. Tapi tahun ini Persib lebih punya permainan yang variatif gitu ya, baik itu secara skema maupun secara pemosisian pemain. Bahkan Dimas Derajat pun bisa tampil di sayap kanan, Terone juga tiba-tiba bisa jadi ditempatkan di sayap gitu ya, sesuai kebutuhan. Bisa jadi juga sejajar double pivot dengan Deddy Kusnandar. Ya ini plus dari skuad Persib saat ini ya, secara kedalaman, secara versatilitas lebih baik dari musim kemarin, walaupun secara permainan mungkin ya masih ada yang pro ada yang kontra gitu ya. Tapi selama hasilnya saat ini masih unbeaten, masih ada di papan atas, kita bisa sepakat bahwa Persib masih on the track, dan untuk segala kekurangannya ini pasti akan dievaluasi oleh Bojan Hodak dan tim kepelatihan gitu. Yang ya pastilah pada dasarnya Bojan juga lebih tahu, dan pada akhirnya pun Nelson Delima, seperti yang pernah kita bilang di beberapa episode sebelumnya, kalau kita lebih suka Melson ini tampil di sayap, dan sepertinya juga potensinya lebih bisa keluar di situ ketimbang di striker. Dan akhirnya kemarin juga dia mencatatkan kontribusi pertamanya, yaitu assist gitu ya, sebagai pemain sayap gitu ya, bukan sebagai saat dia tampil di striker. Ya mudah-mudahan dengan assist pertamanya Melson bisa bikin setidaknya dia jadi lebih pede gitu ya, karena terlihat sih ketika Melson pegang bola itu bebannya ada gitu, berat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya melawan Semen Padang juga bisa berkontribusi gol supaya makin lega lagi dan potensi terbaiknya makin keluar. Terlepas nanti di paruh musim diganti atau enggak, yang penting semua pemain bisa berkontribusi positif dulu gitu selama masih di kontrak untuk Persib, dan kita pun akan selalu support seperti itu.
Oke, next match melawan Semen Padang di 1 November ya. Ini juga November menjadi bulan yang cukup menentukan untuk kiprah Persib Bandung nextnya, karena kita akan melawan Semen Padang dan Borneo FC saja sebenarnya untuk di Liga, dan di ACL akan melawan Lion City Sailors di tandang dan Port FC juga di tandang gitu. Jadi November ini akan menentukan di Liga apakah kita akan tetap ada di papan atas, karena dengan menang lawan Borneo dan Semen Padang itu tentunya akan melebarkan jarak kita dengan Borneo ya, yang tadi hanya berbeda 1 poin juga, dan tentunya ada kesempatan juga untuk mengkudeta Bali United dari posisi pertama kalau si Balinya tidak mendapatkan hasil maksimal. Dan yang lebih pentingnya lagi, di 1 Desembernya langsung juga kita akan ketemu lawan Bali United yang saat ini menjadi pemuncak klasemen gitu ya. Jadi sangat-sangat ada peluang untuk kita bisa mengkudeta posisi pemuncak klasemen di November dan di Desember nanti untuk on the track menjadi juara paruh musim ya. Ya mungkin itu target jangka pendek aja gitu ya, ekspektasinya ke situ. Dan di ACL pun November ini akan menjadi penentuan nasib kita lolos atau enggak gitu. Dengan menang lawan Lion City dan melawan Port, ya tentu itu akan membuka peluang kita untuk lolos sebagai runner up ya. Targetnya mungkin lebih ke situ, karena untuk jadi juara grup sepertinya udah nggak mungkin. Dan memang kita juga harus mengharapkan mau nggak mau di hasil-hasil tim yang lain tidak mendapatkan hasil maksimal ya. Mungkin berdoanya adalah Port FC aja yang bisa meraih hasil maksimal supaya Lion dan Zhejiang itu bisa kita salib gitu ya. Jadi kayak posisi pertama di grup kita ini udah biarin buat Port FC, dan kita bersaing untuk posisi runner up-nya. Dan harusnya lawan Lion di Singapura pede sih bisa gitu, apalagi David da Silva udah kembali gitu saat kemarin lawan Persik Kediri, yang mana ketika David comeback itu sebenarnya kita mendapatkan mental boost ya, karena ketika David masuk Persik yang lagi berusaha semangat untuk mengejar ketertinggalan lalu malah lebih kebobolan gitu, dan posisi Persik ya ketika comebacknya David ya makin kejepit gitu. Yang mudah-mudahan nanti lawan Lion City pun kehadiran David bisa bikin lawan itu lebih ya sahaya gitu, pemain yang sebelumnya tidak bisa diantisipasi karena ya tidak main gitu ya, tapi ketika David main mudah-mudahan bisa memberi impact ke permainan Persib nanti di ACL, karena David pun pasti punya motivasi berlebih sih untuk tampil di ACL tuh. Oke, gitu aja untuk review pada pertandingan kali ini. Kita ketemu lagi nanti di review melawan Semen Padang, dan harusnya sih calculated win ya, pede gitu. Semen Padang pun baru dibantai oleh Dewa United dengan skor mencolok 8-0 kemarin, dan secara mental chaos gitu ya kondisi internalnya gitu si Semen Padang ini. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk Persib tidak mendapatkan poin penuh dan memperpanjang setidaknya posisi unbeaten menjadi 9 kali unbeaten di Liga. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Mata Persib, follow Instagram, sosial media kami, TikTok di Mata Persib juga, dan dengarkan podcast juga di Spotify bagi yang pengen dengerin sambil commuting. Dan jangan lupa juga untuk komen dan share konten dari Mata Persib. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah di review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.